Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bisa menonton video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dial indikator. Bagi teman-teman yang sudah paham, alhamdulillah. Hanya sekedar mengulang-ulang saja, mana tahu ada yang lupa ya kan, atau tahu ada yang tertinggal ilmunya. Bisa menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Di tempat kerja mungkin teman-teman sudah sering menggunakan atau mengenal yang namanya peralatan ukur dial indikator. Begitu juga teman-teman yang di perkuliahan mungkin sudah memakai pada saat praktikum. Di sini saya hanya mengulang-ulang kembali, merefresh kembali materi teori mengenai dial indikator. Nah, apa itu dial indikator? Adalah alat ukur dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Contohnya pada pengukuran pergerakan suatu komponen dan pengukuran kerataan. Dial indikator ini merupakan tools yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, ia mesti dipasangkan pada suatu alat bantu yang disebut magnetic base sebagai pemegang dial indikator dan berfungsi mengatur posisi dan kemiringan dari tempat alat permukaan benda yang akan diukur. Adapun nama lain dari dial indikator adalah dial gauge dan juga jarum ukur. Jika teman-teman mendengar salah satu dari nama tersebut, teman-teman jangan kaget, itu sama saja dengan dial indikator. Nah, jenis-jenis dari dial indikator ini adalah terbagi menjadi tiga jenis ya teman-teman. Menurut dari skalanya, ada yang skala 0,1, 0,001 dan juga 0,0005 dengan batas pengukuran hingga 10 mm, 1 mm, ada juga yang 0,025 mm. Nah, apa saja bagian-bagian dari dial indikator ini? Yang pertama, skrup kalibrasi. Skrup kalibrasi berfungsi menentukan titik 0 pada saat pertama kali pengukuran. Bagian yang kedua adalah jarum panjang atau pengukurnya. Jarum ini akan langsung bergerak apabila bagian-bagian sentuh tertekan oleh benda kerja. Adapun nilai pergerakan dari jarum tersebut tergantung dari beberapa nilai skala dari dial gauge tersebut. Misalnya nilai skala dari dial gauge tersebut adalah 0,01 mm. Apabila jarum panjang bergerak dari angka 0 sampai angka 10, berarti nilai pergerakan jarum panjang tersebut adalah 0,01 mm dikali 10, yaitu 0,1 mm. Terus skala jarum panjang ini dapat diputar ke kiri ataupun ke kanan. Artinya posisi angka 0 tidak pasti selalu berada di atas, tetapi bisa ada pada posisi di bawah atau di samping, tergantung pada posisi mana yang teman-teman kehendaki pada saat proses pengukuran benda kerja. Bagian yang ketiga adalah jarum pendek atau pengukur putaran. Nah, pada jarum pendek akan bergerak satu ruas. Apabila jarum panjang bergerak dari angka 0 sampai dengan angka 0 lagi, berarti pergerakan satu ruas dari jarum pendek adalah 0,1 mm dikali 100 sama dengan 1 mili. Sehingga apabila jarum pendek berputar satu kali putaran, maka nilai pergerakan jarum pendek adalah 1 mm dikali 10, yaitu 10 mm. Bagian yang keempat adalah skala utama. Skala utama berfungsi untuk penunjukan setiap pergerakan bidang sentuh. Satu strip garis bernilai 0,01 mm atau 0,001 mm tergantung pada toleransi dial indikator tersebut. Bagian yang kelima adalah tiang penyangga yang berfungsi sebagai penyangga dial indikator dan bisa diatur sesuai posisi yang diinginkan pada saat pengukuran benda kerja. Dan bagian yang terakhir adalah magnetic stand. Benda ini berfungsi sebagai dudukan pada dial indikator tersebut. Setelah mengetahui dari bagian-bagian dial indikator, teman-teman harus tahu juga kegunaan dari dial indikator ini. Yang pertama, bisa mengukur kerataan permukaan bidang datar.
Selanjutnya, bisa mengukur kerataan permukaan dan kebulatan sebuah poros. Dan yang terakhir, bisa mengukur kerataan permukaan dari dinding silinder. Jadi, bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini dia poin pentingnya kan? Yang pertama, teman-teman pasang kontak poin pada dial indikator. Pasang dial indikator pada stemnya. Selanjutnya, tempelkan kontak poin pada benda kerja yang akan diukur. Setelah itu, kendorkan skru pengikat pada skala dan posisikan angka 0 sejajar dengan jarum petunjuk. Lalu, kencangkan lagi skru yang teman-teman longgarkan tadi. Selanjutnya, gerakkan benda kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, teman-teman bisa membaca nilai penyimpangan jarum penunjuk pada skala. Untuk mendapatkan hasil yang benar, teman-teman harus ketahui ketelitian skala pada dial tersebut yang teman-teman gunakan. Setelah melakukan pengukuran, teman-teman wajib bisa membaca hasil pengukuran tersebut. Untuk dial gauge matrix mm, skala utama ditunjukkan dengan jarum panjang. Satu putaran jarum panjang dari 0 ke 0 sama dengan 100 strip, menandakan skala 1 mm, dan akan ditunjukkan dengan pergerakan jarum pendek sejauh 1 strip, yang berarti probe spindle bergerak sejauh 1 mm. Satu putaran jarum pendek dari 0 ke 0 sebanyak 10 strip, atau sama dengan 10 kali 1 mm, yaitu 10 mm, atau dengan kita sebut dengan 1 cm. Sehingga tingkat akurasi satu strip jarum panjang dari gauge matrix adalah 1 mm dibagi 100 strip, sama dengan 0,01 mm. Untuk dial gauge English yang biasa satuan inci, skala utama ditunjukkan dengan jarum panjang, satu putaran jarum panjang dari 0 ke 0 sama dengan 100 strip, menandakan skala 0,1 inci, dan akan ditunjukkan dengan pergerakan jarum pendek sejauh 1 strip, yang berarti probe spindle bergerak sejauh 0,1 inci. Satu putaran jarum pendek dari 0 ke 0 sebanyak 10 strip, atau sama dengan 10 dikali 0,1 inci, sama dengan 1 inci. Sehingga tingkat akurasi satu strip jarum panjang dari nilai gauge English satuan inci adalah 0,1 inci dibagi 100 strip, sama dengan 0,001 inci. Setelah teman-teman bisa membaca hasil pemeriksaan dari alat ukur itu, teman-teman harus bisa juga melakukan kalibrasi. Nah, langkah-langkah kalibrasi pada dial indikator ini, yang pertama, teman-teman letakkan dial indikatornya pada tempat yang datar. Setelah itu, lihat skala utama dan skala non-use-nya. Jika di skala utama tidak menampilkan angka 0, maka putar skrup pengkalibrasian searah jarum jam, atau sebaliknya, tergantung pada keperluan, sampai jarum skala utama menunjukkan angka 0. Lakukan hal yang sama pada skala non-use ya. Setelah teman-teman bisa melakukan kalibrasi, teman-teman harus bisa juga merawat dial indikatornya. Bagaimana caranya? Yang teman-teman pertama, bersihkan dial indikator dari debu atau kotoran pada poros peraba atau batang pengukur sebelum dan sesudah pemakaian. Jangan lupa ya. Selanjutnya, dial indikator sebaiknya disimpan pada tempat yang aman dan jauh dari getaran-getaran. Karena apa? Karena dial indikator mudah pecah ataupun rusak. Barangnya sangat sensitif. Dan yang terakhir adalah dial indikator sebaiknya disimpan di tempat yang suhu dan kelembapannya stabil. Jangan terlalu panas dan juga jangan yang terlalu dingin. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai dial indikator. Mudah-mudahan teman-teman ingat kembali, ataupun yang belum ngerti menjadi mengerti. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya.